Dan 5. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Amin. Kejadian 45 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Amin. Ayat 11. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun. 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Ayat 14. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Ibu Julia, ayat 16 sampai 20. Kejadian 45 ayat 16. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Ayat 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatlah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Ayat 18. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datangkanlah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengucap kesuburan tanah ini. Ayat 19. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Ayat 20. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Amin. Ayat 21, demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. 22, kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin.
23. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. 25. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayahnya mereka. Amin. Di unmute Bu Sari. Sari. Iya. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Pasal 46 ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Tuhan Ishak ayahnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Amin. Ayat 3, lalu firman, Aku Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dari tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternak dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. 7. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. 8. Inilah nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Amin. Eda Sinta, ikut baca Eda Sinta di unmute. Ikut Eda, ya. Ayat 9. Kejadian 46 ayat 9. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hetron, dan Karmi. Ayat 10. Anak-anak Simeon ialah Jemuel, Jamin, Ohad, Yakhin, dan Johar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Ayat 11. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Ayat 12. Anak-anak Yehuda ialah Ona, Siel, Peres, dan Jera. Tetapi dan Ona mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Jeron dan Hamul. Ayat 13. Anak-anak Iksar ialah Tolapua, Ayub, dan Simron. Amin. Silakan Ibu Lili. Ayat 14. Anak-anak Zebulun ialah Serep, Elon, dan Yahlil. 15. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. 16. Anak-anak Gad ialah Sision, Hagi, Syuni, Sesbon, Eri,
Arodi, dan Areli. 17. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Herber dan Malkiel. Ayat 18, itulah keturunan Sispa, yaitu hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Amin. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Ayat 20, bagi Yusuf lahir Manasya dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam dari On. Ayat 21, anak-anak Benyamin ialah Bela, Baker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. 22, itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Ayat 23, anak Dan ialah Husim. Ayat 24, anak-anak Naftali ialah Yazil, Guni, Yezer, dan Shilem. Amin. Shalom Ibu Mun, ikut baca. Bisa di-unmute kalau ikut baca Ibu Mun. Ayat 25. Ibu Mun, ayat Ya, ayat 25. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. 26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya seluruhnya berjumlah 66 jiwa. 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang, yakni keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. 29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. 30. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Amin. 21. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. 32. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. 33. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? 34. Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Pasal 47, Yakub dan Fir'aun. Ayat 1. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Amin. Bu Dede, Saya lagi ya.
Ayat yang kedua, dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. 3, Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. 4, lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. 5. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. 6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Amin. Amin. Ayat 7. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? 9. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku ini sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ayat 10. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Ayat 11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Amin. Ayat 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan isi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga sisi tanah Mesir dan tanah Kanaan melesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang membayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Amin. Ayat 17. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Ayat 18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Ayat 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan janganlah mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Ayat 20. Lalu Yusuf memberi segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikian negeri itu menjadi milik Firaun. Ayat 21. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Ayat 22. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam
mendapat tunjangan hidup dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Amin. Ayat 23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. 24. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. 25. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. 26. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. 27. Yakub pada akhir hidupnya, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Amin. Ayat 28. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Amin. Ibu kita ke Matius 25. Matius 25 ya. Nggak bisa dibuka. Matius 25. Matius 25 ayat 1. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong membaik laki-laki. 2. Di arahnya bodoh dan bijaksana. 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengetuklah mereka semua lalu tertidur. Amin. Ibu Sinta. Ibu Sinta ikut baca. Ikut, Eda. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu tertutup. Terima kasih. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis lainnya itu dan berkata,
Tuan gitu karena pemimpinku. Ayat 12, tapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari malam pun akan saatnya. Perumpamaan tentang talenta, ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau pergi ke luar negeri, yang lainnya hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dari 15 yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Amin. Ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Amin. Ibu Mun, ayat 21. Ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaannya Tuan. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan dapat ratap dan gertak gigi. Amin. Ibu Dede. Ayat 31, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpang. Termute, Ibu Dede termute. Aku sudah, Bu, tadi sampai 35. Lanjut. 36. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab, Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Matius 26. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakannya Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana. Imam besar yang bernama Kayafas ayat 5. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Amin. Yesus diurapi, ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. 8. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? 9. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Amin. 11. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu.
Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Amin. Ayat 16. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beri, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si anu, dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Amin. Ya. Ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 22. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku, ya Tuhan. Ayat 23. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 25. Judas yang hendaknya menyerahkan dia, ia itu menjawab, katanya, bukan aku, ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Amin. Penempatan perjamuan malam. 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 27. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Petrus akan menyangkal Yesus. 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau.
Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Ibu Mun, ayat 36. Ibu Mun ikut baca. Di unmute, Bu. Oh Ya. iya, Bu. Ya, 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Yebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Amin ya. Amin ya. 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa." 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Ayat yang ke-47, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sampai 50 ya saya. 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus dengan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Amin. 52. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan
pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Ayat 7, Yesus dihadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Amin. Ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai Untuk sekarang mana? kamu akan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Hah? dan datang awan-awan di langit. Ayat 65. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Sampai ayat 66, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya orang-orang lain, memukul dia. Amin. Ayat 68, dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Petrus menyangkal Yesus. 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Amin. 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logatmu. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Amin. Itu, Amin. oh, kedua nama aja. Ya, sampai 26 saja, Bu. 25 dan 26. Baik, Ibu-Ibu, terima kasih. Kita sudah membaca 5 pasal. Jadi, hari ini kita akan sharing rema ya, untuk mengimbangi yang kemarin supaya Ibu-Ibu tidak berpikir keras ya. Jadi, saya akan sharing lagu. Setelah itu, silakan bagi mereka yang mau sharing rema atau pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pembacaan 5 pasal ini, boleh di-sharingkan.
Baik ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh. Silakan bagi yang mempunyai rema atau kesaksian yang terkait dengan pembacaan yang kita baca, dipersilahkan. Ya, Kejadian 45 sampai 47 dan Matius 25 sampai 26. Silakan monggo ibu-ibu. Ini luar biasa ya yang kita baca ini ya. Benar-benar sejarah dan seru gitu ya kalau diikuti baik-baik pembacaan di kejadian ini mengenai kisah Yusuf ya yang kita baca 45. 45, 46, dan 47 serta Matius 25 dan 28. 25 dan 26. Silakan. Siapa yang mau coba duluan? Ibu Sari, Ibu Pita, Ibu Julia, Herlina, Ibu Dede, Ibu Sofi, Ibu Pita, monggo atau Ibu Sintang. Siapa mau coba dulu? Saya Ibu. coba ya Bu ya. Oh, oke, Ibu Pita yuk. Saya mengambil dari Matius berapa ini? 25 ya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, kalau kita makin teliti bahwa firman Tuhan itu isinya itu perkataan yang perumpamaan dan juga ungkapan. Kalau dalam Matius 25 ini, kalau kita baca dari 35 deh. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan seterusnya. Dalam firman ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa biarlah hati kita selalu melihat orang-orang di sekitar kita, yang mata kita tidak bisa tutup mata ketika kita melihat orang lapar. Kalau kita memang punya, haruslah kita membagi mereka. Karena itulah yang Tuhan maukan kepada kita, bahwa kita itu harus mengasihi sesamanya kita. Itu adalah ajaran Tuhan, itu adalah buah-buah roh. Di mana Tuhan mengatakan apa yang dirasakan orang lain itu seharusnya kita juga ikut merasakannya, dan kita juga mencukupkan ketika lapar, telanjang, dan juga ketika kita melihat orang asing yang tidak punya rumah tumpangan. Inilah Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita harus empati sama orang di sekeliling kita, karena sekecil apapun yang kita berikan, apalagi kepada orang yang tidak punya itu, ketika kita memberi itu sebenarnya kita bukan memberi kepada orang itu, tetapi kita memberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberikan itu semua untuk melayani Tuhan, walaupun orang susah atau orang terutama orang yang nggak mampu. Ini yang saya dapat, Ibu Joli. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lampita ya. Jadi memang ini adalah praktek bagaimana kita mempraktekkan kasih itu ya. Bagaimana kita memiliki hati yang peka terhadap sekeliling kita. Jadi jangan sampai kita sia-sia membaca firman, kemudian kita tidak menghidupi firman itu sendiri ya. Terima kasih Bu Pita. Silakan Bu Sari. Ya Bu, terima kasih Bu Jali. Kebetulan saya baru balik kemarin dari Israel. Jadi saya dapat hadiah untuk pergi ke sana. Jadi selama 12 hari kami berangkat ke Mesir dulu. Setelah Mesir baru ke Israel, pulangnya lewat Jordania. Jadi membaca ini saya kaget juga tadi. Oh, pas banget. Jadi bahwa Alkitab kita ini memang mencatat sejarah yang terbaik gitu ya, sehingga kita bisa betul melihat tempatnya. Oh, waktu kami ke Mesir itu melihat ya bahwa Mesir ini dicatat di Alkitab
tempat menyelamatkan orang-orang Yahudi, ya. Ketika Herodes menyuruh membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, itu Maria dan Yusuf lari ke Mesir menyelamatkan Yesus, ya. Terus Abraham pertama kali disuruh keluar dari Ur Kasdim itu ke Mesir, ya. Dan kita melihat di sini bagaimanapun Yakub itu pergi ke Mesir dan Yusuf menjadi perdana menteri di situ, ya. Jadi Mesir ini merupakan tempat tanah yang subur, ya. Sampai sekarang ini kami melihat bahwa memang Mesir itu merupakan tempat yang subur sampai sekarang, ya. Kalau kita melihat buah delimanya aja, ya, kalau di sini buah delima kan ya biasa lah, cuma sebesar ini kali, ya, sebesar bola ini, tapi itu gede-gede banget gitu, ya. Dan jadi sampai sekarang itu terlihat memang Mesir itu merupakan tanah yang subur, ya, sehingga betul-betul mereka diselamatkan di Mesir, dapat makan di Mesir, ya. Dan di tanah itu juga kami boleh melihat ada tempat di mana Musa melihat dari arah Mesir itu ke arah tanah Kanaan, bahwa Musa kan nggak bisa masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan bilang suruh ngomong aja sampai dia mukul batu, jadi itu dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi kita melihat bahwa firman Tuhan itu memang hidup. Jadi tempat-tempatnya itu memang ada gitu, ya, nyata gitu. Jadi ketika kita melihat kemarin itu, ya, saya terharu banget, ya, melihat apalagi banyak sekali mujizat yang dilakukan, ya, ketika Musa bisa mengangkat tongkatnya, ya, ular itu berubah gitu, tidak jadi ular lagi, ya. Lalu kita melihat di mana ada laut Teberau itu yang terbelah 2, ya. Jadi kita melihat betul-betul Tuhan itu dahsyat gitu, ya, di dalam Alkitab kita. Dan ketika kita melihat di tempat nyatanya, disinilah pernah terjadi dulu, ya. Jadi itu sangat sesuatu banget buat aku, ya, apalagi buat aku yang dari seberang, ya, itu melihat bahwa Tuhan mau menjadi manusia itu saja sudah maaf, sudah sesuatu lah gitu, ya. Apalagi kita melihat di sini loh dia pernah hidup dulu gitu, ya. Jadi setelah dari Mesir kami masuk ke Israel, ya, melihat tempat-tempat di mana memang Tuhan itu pernah menjadi manusia, ya. Dilihat dari Matius 26 tadi, Matius 25 dan 26 tadi, itu saya terharu banget, ya, karena ketika kita melihat, ya, kalau dari Matius 25 ini aku cuma bisa menyimpulkan aja, ya, bahwa Tuhan itu mencari orang yang rajin, ya. Jadi mumpung masih hidup, ya, kita belajar melihat dari firman ini, ya, bahwa Tuhan itu mau mencari orang yang rajin bekerja, ya. Nah, lalu di ayat yang ke-41 ayat 25, ya, itu benar bahwa Tuhan kita beda dengan Tuhan yang ada di sebelah, ya. Kalau Tuhan kita itu tidak menyediakan neraka buat kita manusia, ya, karena katanya ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka bukan untuk manusia, neraka Tuhan buat untuk iblis dan antek-anteknya. Tapi kenapa kok ada manusia juga yang ikut masuk neraka? Karena manusia itu ikut membuat iblis menjadi bapaknya, ya. Kalau kita suka bohong, itu kata Tuhan apa? Iblislah yang menjadi bapakmu.
Jadi itu bukan Tuhan, tetapi manusia sendiri yang membuat dirinya masuk neraka. Jadi beda banget sama Tuhan yang ada di tempat sebelah. Karena kalau di sana Tuhannya memang menyediakan buat jin dan manusia. Ya, catat baik-baik supaya kita bersyukur memiliki Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak pernah menyediakan neraka buat manusia. Nah, selanjutnya di Taman Getsemane itu Tuhan mau menunjukkan bahwa tetaplah terhubung dengan Tuhan apapun yang terjadi. Sampai dia berkeringat seperti darah, itu dia tetap bilang kehendakmu lah yang terjadi. Ya, dan saya memang melihat di tempat itu, saya nggak bisa berhenti mengeluarkan air mata karena rasanya berat banget ya ketika kita punya masalah begitu berat, kita bisa merelakan kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup kita. Dan lalu selanjutnya dengan cerita Petrus ya kita bisa mengetahui inti dari semuanya hanyalah kasih. Yang Tuhan minta dari kita bukan berapa kali sehari kita berdoa, bukan berapa kali seminggu kita ke gereja, tapi yang Tuhan mau, apakah kamu sayang sama aku? Jadi pertanyaannya, cuma Tuhan minta kita sayang sama dia. Kalau sayang sama dia, itu cukup. Pasti kita mau selalu terhubung sama dia. Pasti kita selalu mau dekat dengan Tuhan itu, mau menyenangkan hati Tuhan, tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi kira-kira itu ibu-ibu ya yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Tuhan berkati. Ya, luar biasa ya, Bu Sari atas sharingnya ya, juga oleh-olehnya dari Israel. Wah, baru tahu. Ada satu lagi yang membuat saya terharu. Tadi kan kita cerita Yudas ya. Yudas itu kan terima 30 uang perak. Nah, ketika kami lewat itu dibilang, oh ini tanah yang terkutuk namanya tanah jahanam. Itu ternyata Yudas itu nyesel banget ketika dia lihat betul-betul Yesus ditangkap, itu uang dia lempar ke tanah itu dan tanah itu menjadi terkutuk karena dia bunuh diri, dia belah perutnya di tanah itu. Jadi sampai sekarang nggak ada orang yang mau bikin rumah di lembah itu, karena itu namanya lembah Hakaldama, ya tempat Yudas bunuh diri. Itu tambahan. Makasih. Makasih Bu. Ya, jadi tanah terkutuk ya. Iya, dari Bu Sari, terima kasih ya sharingnya ya. Jadi kita memang harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kehendakmu yang terjadi sesulit apapun ya, masalah kita tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu tadi, tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan ya. Saya jadi ingat ini kisahnya Yusuf tadi ini ya. Ibu-ibu kan kita baca di Kejadian waktu Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya. Ya, di situ saya melihat yang pembelajaran yang saya baca itu setelah berulang-ulang gitu ya, saya melihat ternyata Yusuf ini ketika dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, dia tidak marah di situ ya, dia tidak marah, tetapi dia menangis dan dia mengasihi. Nah, yang saya lihat begini, jadi ini related dengan tadi mengenai kasih ya. Jadi memang luar biasa Yusuf itu terus disertai Tuhan karena memang dia bukan orang yang jahat ya. Dia betul-betul memiliki kasih seperti itu ya. Nah, yang saya tangkap begini kalau ditarik dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang buruk itu ya yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini kan Yusuf diperlakukan buruk oleh kakak-kakaknya ya. Nah, sesuatu yang buruk dilakukan oleh orang lain pada kita bisa jadi sebenarnya ini adalah menjadi satu jalan kesuksesan bagi kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, wah aku diperlakukan buruk. Aku sampai kayak Yusuf ini kan diperlakukan tidak baik sama kakaknya, dijual. Tapi kemudian malah yang terjadi adalah dia menjadi orang yang luar biasa, orang kepercayaannya Firaun. Nah, kalau kita tarik di dalam konteks kehidupan kita, mungkin kita pernah disakiti orang, kita pernah diperlakukan tidak baik oleh orang gitu. Tetapi ketika kita terus taat dan tidak menyimpan dendam, ya justru sebaliknya kayak Yusuf ini, dia tidak marah, tetapi dia mengasihi,
Malah ada di pernyataan yang dia katakan yang saya catat di sini di 45 ayat 8 ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku di sini, tetapi Tuhan, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya dan segala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Firaun memberi kuasa yang luar biasa kepada Yusuf gitu. Jadi Yusuf ini sama sekali tidak menyalahkan kakaknya gitu. Nah, saya belajar begitu ya. Jadi belajar dari Yusuf, mungkin ada orang yang berlaku kasar kepada kita, yang melakukan tidak baik, nama kita dicemarkan, kita betul-betul dizolimi gitu ya. Tetapi kita harus melihat dari sisi positif gitu ya, bahwa bisa jadi eh, apa yang dilakukan orang tidak baik terhadap kita, ini sebenarnya adalah eh, cara Tuhan untuk mau kasih tahu sebenarnya eh, kamu harus melalui proses ini karena aku sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kamu gitu. Sepanjang kamu memang taat. Nah, Yusuf ini kan orang yang taat, orang yang memiliki kasih seperti ketika kita baca tadi di pasal 25 dan 26 dan sharing dari Bu Sari tadi itu ya, bahwa ketika seseorang memiliki kasih, ketika seseorang memiliki ketaatan kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan selalu menyertainya dan tidak akan membiarkannya jatuh eh, eh, jatuh, benar-benar jatuh, tapi Tuhan akan angkat. Di situ, disitulah saya belajar bahwa ternyata hati kita ini memang Tuhan yang menguji. Ketika kita berhasil melewati ujian itu, Tuhan pasti akan angkat kita naik. Seperti itu ya Ibu-ibu ya. Jadi saya melihat bagaimana kisah Yusuf dan bagaimana tadi sharing Ibu Sari mengenai kasih. Silakan Ibu-ibu yang lain mungkin mau sharing lagi boleh, monggo. Ibu Julia mau sharing, Ibu Lina atau Erlina, Ida, Bu Marina, Ibu Lili. Nah, Erlina silakan. Mau sharing tentang yang tadi waktu Tuhan Yesus berdoa ya sama waktu Tuhan Yesus kan berdoa sampai 3 kali. Tadi waktu bacanya itu kayak kayak sedih mau nangis. Maksudnya seorang Tuhan Yesus aja itu untuk melakukan tugas dia sebagai seorang anak nggak bisa berkompromi sama Tuhan gitu loh. Dan dia menyadari tanggung jawabnya itu. Dan dia tahu seberat apa yang akan dia lalui. Dan di momen seberat apa yang akan dia lalui pun, maksudnya itu kan detik-detik menuju dia akan menjalankannya. Dia mau berkompromi sama Tuhan gitu. Sampai minta, Tuhan jikalau cawan ini boleh berlalu, tapi janganlah kehendakku, biarlah kehendakmu gitu. Artinya, ya ampun dia kayak tetap, tapi walaupun ini keinginanku, biarlah kehendak Tuhan, tetap kayak gitu. Nah, kita juga mungkin sebagai manusia biasa, katakan Tuhan Yesus saja kayak gitu. Kita mungkin sebagai manusia punya apa ya, punya panggilan dalam hati kita masing-masing dalam hal untuk melayani Tuhan, baik itu bentuknya apapun gitu kan, walau bentuk kerjaan di masing-masing atau mungkin bentuk hubungan kita dengan sesama atau bentuk pelayanan apapun yang mungkin kita terpanggil untuk melakukan itu kadang kadang dan mungkin sering ya kayak eh, menyala redup atau ada up and down-nya gitu. Mungkin di saat-saat down itu ya kita menjadikan eh, bagaimana Yesus itu memandang tugasnya dan cara dia melakukan itu ya. Walaupun berat mungkin kita kayak sering terdistraksi dengan eh, rasa manusiawi kita kayak misalnya kita lebih pengen santai-santai dulu atau nanti dulu mungkin kayak gitu. Apa tapi tetaplah ada apa tetap utamain panggilan yang kecil itu gitu. Walaupun di saat itu redup tapi dengarkan gitu, dengarkan panggilan kecil itu untuk kembali lagi pelan-pelan kayak lakuin aja walaupun malas gitu. Nanti kalau udah kita lakuin mungkin perlahan akan bangkit lagi, akan menyala lagi. Mungkin itu sih, Kak,
yang mau aku sharing tentang bagaimana luar biasa. Ya ampun, waktu bacanya kayak ya ampun, apa mungkin Tuhan Yesus membayangkan seberat itu sampai dia mau berkompromi gitu sama Tuhan. Tapi di balik di balik kesesakan yang dia rasakan tetap masih sanggup berkata, tapi biarlah kehendak Bapa yang nyata gitu. Luar biasa. Itu sih, Kak. Tuh, luar biasa ya. Terima kasih Herlina untuk sharingnya ya. Bagaimana ya pengorbanan Tuhan Yesus ya, kesabarannya ya ngadapin murid-muridnya. Tapi itu tadi berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini dia PR kita sama-sama juga. Baik, terima kasih. Ada yang lain, Ibu-ibu, silakan. Ibu Dede mungkin atau Ibu Julia. Ya, shalom Bu. Mungkin saya hanya mau bersaksi ya. Dari dengar semuanya tadi ya, saya diingatkan Tuhan. Begitu banyak beberapa tahun ini saya diproses Tuhan gitu. Saya baru menyadari Tuhan begitu sayang kepada saya. Proses hidup saya sampai saya hari ini bisa berdiri tegak itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berjalan, ternyata Tuhan tuh sudah mempersiapkan semuanya dengan baik gitu. Ketika suami saya harus sakit, saya harus menjadi seorang ibu dan tulang punggung untuk keluarga. Dan ketika saya tabrakan juga semuanya itu Tuhan proses, Tuhan lalui, saya lalui gitu. Tuhan mempertemukan saya dengan beberapa orang dan bisa bertemu juga dengan Bu Joli. Itu suatu kemurahan Tuhan. Saya bisa banyak belajar dari semuanya. Ternyata proses Tuhan itu mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan. Ketika kita diproses, terkadang mungkin kita merasa, Tuhan kenapa ya begini? Kadang masih ada rasa kedagingan kita gitu. Masih ada rasa keluh kesah kita sebagai, mungkin, kok Tuhan aku ditimpa musibah lagi. Mungkin kadang kita merasa kecewa dan merasa kenapa ya Tuhan. Tetapi di setiap proses itu yang Tuhan izinkan itu, ada mujizat Tuhan dinyatakan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Setiap kita mengalami proses, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya baru menyadari ketika saya diproses sampai hari ini, Tuhan, karena Engkau sudah mempersiapkannya semuanya, sampai akhirnya aku tidak sampai terjatuh dan tergeletak gitu, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Sampai ketika suami saya kemarin dipanggil, saya sudah merasa sudah menjadi wanita yang bukan wanita yang cengeng yang harus bingung bagaimana dengan kehidupan saya, tapi saya sudah merasa ya saya memang sudah saya mendapatkan suatu pengertian bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak membiarkan saya sampai saya harus pulang ke rumah orang tua saya juga harus tinggal di sini. Itu Tuhan sediakan kami semua tempat tinggal yang baik. Bersyukur saya kepada Tuhan Yesus buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan karena Tuhan begitu sayang kepada saya di kehidupan saya dan keluarga saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Baru saya mengerti proses yang Tuhan izinkan itu baik. Tuhan izinkan itu tidak mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, ibu-ibu, semoga memberkati. Amin, amin, Bu Julia, semangat ya. Baca kisah Yusuf tuh ya. Yusuf bagaimana nggak ininya menderitanya ya. Dia mengalami penderitaan. Tetapi apa? Ketika dia taat, Tuhan menyertai dia. Ya, jadi banyak memang kita semakin Bu Julia banyak menyelami firman Tuhan, sebenarnya banyak hal yang bisa ditarik di sini ya, yang banyak bisa kita pelajari dan eh, imannya itu semakin dikuatkan gitu ya. Nah, tadi sudah bersaksi bagaimana dalam keadaan suami yang sudah dipanggil Tuhan ya, kemudian menjadi tulang punggung untuk keluarga dan bagaimana kemudian Tuhan sudah sediakan semuanya ya.
tempat tinggal sudah disediakan ya. Dan yakinlah Bu Julia ya, tidak akan kekurangan, Tuhan pasti akan pelihara ya. Semangat terus dan tetap bersyukur ya. Terus mengucap syukur karena kadang-kadang gini ibu-ibu ya, kita lupa dengan ucapan syukur. Padahal begini, contoh ya, kemarin kan sebenarnya saya sering sih ke rumah sakit ya. Nah, ke rumah sakit itu kan yang kita kunjungi itu adalah orang-orang yang sakit ya. Kalau sakit-sakit biasa nggak masalah, tapi ada orang yang untuk mau bernafas aja susahnya setengah mati. Jadi tergantung sama ini O2, oksigen. Nah, disitulah kita mengerti bahwa setiap nafas kehidupan itu betul-betul harus kita syukuri. Seperti itu ya. Nah, jadi banyak masalah di luar sana gitu ya. Pasti akan kita hadapi. Apa ada saja memang masalah yang kita hadapi. Ya, tetapi ternyata ada yang lebih berat mengenai hidup mati seseorang. Jadi nafas kehidupan ini betul-betul harus kita syukuri dan masalah yang lain itu pasti kita hadapi sepanjang tetap kita positif dan kita imani bahwa semua yang kita hadapi ini pasti akan berlalu ya. Bagaimana Yusuf diberi Tuhan sesuatu yang luar biasa menjadi kepercayaan Firaun ya, menjadi penguasa dia di situ. Demikian juga kita akan tangkap ya berkat yang diberikan berkat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf itu juga akan terjadi di dalam hidup kita ya. Semangat Bu Julia. Baik ibu-ibu yang lain apakah ada Bu Dede sebelum kita selesai? Bu Dede. Oke, sedikit aja. Salam Silakan Bu. ketemu lagi sama Bu Sari. Bu Sari udah lama banget nih. Saya off cam ya, tadi aja kepental-kepental nih, makanya kenapa ini suaranya hilang? Silakan Bu. Oke, saya benar-benar hari ini renungan yang saya dapat itu tentang Yusuf. Kemudian pas hari ini kita baca juga tentang Yusuf gitu. Jadi manusia mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan akan membuat hal yang jahat itu menjadi hal yang baik, gitu. Jadi intinya kita harus bersyukur. Apapun kondisinya tetap bersyukur karena memang bagian kita tuh bersyukur gitu. Karena segala sesuatu tuh ada di bawah kendalinya Tuhan. Ini yang saya highlight itu adalah perilaku atau sikap Yakub. Ya, ketika Yusuf dinyatakan hilang atau dinyatakan ya saudara-saudaranya membawa jubah Yusuf yang sudah terkoyak, hati Yusuf hancur. Kemudian dia bilang, haruskah aku masuk ke dalam dunia orang mati dalam kondisi seperti ini? Terus waktu ditanya sama Firaun, berapa umurmu? Saya sampai mikir, loh kenapa Firaun sampai nanya seperti itu? Terus dia menceritakan, umur dia itu tidak sepanjang umur nenek moyangnya. Bahkan tahun-tahun dia itu dipenuhi dengan kesedihan. Diawali kesedihannya itu ketika dia kehilangan Yusuf. Dan ketika dia akhirnya, kakak-kakaknya yang paling besar itu menyampaikan bahwa Yusuf masih hidup dan membawa dan menginginkan Yakub kembali ke datang ke Mesir, bukan kembali ya, datang ke Mesir. Dia sempat nggak percaya karena dia merasa saya sudah dikecewakan. Nah, ini kondisi ini kan kadang-kadang manusiawi ya. Kita kadang-kadang pernah ada di posisi dikecewakan oleh orang terdekat. Yakub pun mengalami hal yang sama, dia dikecewakan. Terus ketika akhirnya dia melihat bahwa memang Yakub mengirimkan kereta. Mungkin ini kereta yang pernah dipakai oleh Yakub ketika dia diarak keliling Mesir dan menyatakan bahwa ini adalah orang keduanya Firaun gitu, dan kepada dia semua orang harus tunduk gitu. Kereta itu dipakai untuk menjemput Yakub. Barulah Yakub percaya di situ kan. Barulah Yakub percaya bahwa benar Yusuf masih hidup. Karena nggak mungkin kereta yang biasa-biasa yang abal-abal dipakai untuk menjemput sang bapak gitu. Jadi kan dan nggak mungkin juga misalnya tiba-tiba kakaknya dalam waktu berapa lama dia bisa menciptakan atau membuat kereta meskipun itu ya bisa aja mungkin kronologinya kan nggak disebutin. Nah dari situ baru Yakub mengalami satu yang namanya kebangkitan hidup gitu. Dia kembali ceria karena dia ingin melihat anak yang dikasihinya gitu di masa tuanya dia. Karena kan tadi kita lihat silsilahnya Benyamin aja udah punya anak banyak gitu. Jadi intinya kita bisa lihat dari sini kehidupan manusia ketika manusia itu dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi kecewa, dia akan mengalami apa ya downgrade ya. Itu manusiawi, tapi itu tidak boleh terus-terusan ada di posisi itu. Nah, Allah memberikan kekuatan kepada Yakub dengan harapan dia bisa melihat Yusuf kembali. Dan harapan itu dimunculkan.
Jadi saya hanya ngebayangin begini ya. Kalau waktu itu Yakub misalnya menyerah pada kenyataan bahwa ya sudahlah kalau begitu saya mati aja daripada saya nggak ngeliat Yusuf gitu. Mungkin ceritanya akan lain. Tapi Tuhan izinkan dia tetap hidup meskipun dengan tahun-tahun yang menurut dia susah, sampai akhirnya dia dipulihkan Tuhan untuk melihat kembali anak yang dikasihinya. Nah, saya hanya mikir, apakah kita dalam kondisi yang seperti itu memiliki ketahanan yang luar biasa seperti Yakub, ataukah kita tidak memiliki ketahanan seperti itu? Nah, hari ini dan malam ini saya diingatkan, kita harus memiliki satu ketahanan yang secara spiritual membawa kita kembali bukan downgrade tapi upgrade untuk melihat Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang baik, bahkan sangat amat sangat baik bagi kita, supaya kita bisa melihat hal yang baik itu dengan mata kepala kita sendiri. Kalau Bu Sari sudah diizinkan Tuhan pergi ke Israel, mungkin bagian kita nanti sebagian besar dari kita akan ke sana. Amin ya. Jadi intinya saya hanya melihat benar Tuhan, saya harus mengupgrade diri saya nggak boleh downgrade dengan keadaan, dan saya harus memiliki satu keyakinan, saya bisa melihat apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi hidup saya, bagi bangsa ini, dan bagi semua orang gitu, bagi keluarga saya juga gitu kan. Intinya memiliki keyakinan itu harus, memiliki kekuatan itu harus, dan memiliki ketahanan yang luar biasa itu juga harus. Sampai akhirnya Yakub bilang, kalau sudah begini ya udah saya siap mati gitu kan. Dengan kata lain, saya sudah melihat kembali Yusuf, saya sudah melihat keturunannya Yusuf. Kalaupun mati ya udah, saya akan mati dengan tenang. Kasarnya begitu. 2 kali dia ngomong ya. Nah, jadi ya kita harus alami posisi itu. Kita mungkin sekarang ada di posisi atau saya ada di posisi mungkin menanti dengan sangat. Ketika kita menanti dengan sangat dan kita punya iman, maka iman itu akan memberikan kepada kita ketahanan mental, ketahanan spiritual, supaya kita tidak downgrade, tapi kita bisa mengupgrade karena Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Itu aja sih dari saya, Bu Joli. Makasih. Terima kasih Bu Dede ya. Jadi ingat saya, faith, hope, and love ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi kita harus benar-benar memiliki ketahanan apa tadi mental dan spiritual ya. Jadi semangat. Badai pasti berlalu. Kan ada juga tuh lagunya kan, badai pasti berlalu ya. Kita memiliki iman seperti Yakub ya. Luar biasa baik. Bu Rahayu mau sharing kah? Sekalian nanti doa tutup ya Bu Rahayu ya. Kalau memang Oke, ya. Makasih Bu Joli. Terima kasih. Sharingnya sangat luar biasa, terutama untuk tentang Yusuf ini ya. Di mana dia dari kok hilang? Ibu Rahayu suaranya hilang. Di unmute Bu. Bu Rahayu. Bu Rahayu. Coba sebentar ini. Ada. Sinyalnya ya. Lagi keluar coba masuk lagi. Bentar. Hmm. Silakan Bu. Oke. Tentang riwayatnya Yusuf itu ya, saya sangat salut. Di mana Yusuf dibenci dengan kakak-kakaknya, dia dibuang ke sumur, dijual, sampai dia diangkat Tuhan sangat luar biasa. Jadi dia taat, dia tidak bersungut-sungut dengan apa yang Yusuf alami, sehingga akhirnya Yusuf memberi makan bangsa-bangsa selama 7 tahun, di mana Yusuf mempunyai mimpi. Mimpi itu di mana kakak-kakaknya bersujud, tetapi kakaknya marah, di mana Yusuf dimasukkan penjara tentang juru roti dan juru minuman. Yusuf dilupakan, dan pokoknya proses Yusuf itu, proses kita belum seberapa dibanding proses Yusuf.
Kalau kita di posisi Yusuf, belum tentu kita bisa memaafkan keluarga kita, kakak-kakak kita, belum tentu kita bisa mengucap syukur, belum tentu kita bisa taat setia kepada Tuhan. Mesti secara daging, secara duniawi, secara kasat mata kita apa Tuhan, apa yang kau mau? Kok hidup kayak gini, dibenci keluarga, dibuang, tidak dianggap, kayak ada sesuatu yang menggerogoti dalam kerohanian kita tidak bertumbuh. Kita stuck di situ menyalahkan diri sendiri. Contohnya saya ya. Saya merasa saya belum bisa menjadi penolong untuk suami. Saya merasa istri yang belum berguna. Saya merasa ibu yang belum bisa mendidik anak-anak. Enggak, aku patahkan, aku hancurkan. Saya prosesku belum seberapa dibanding Yusuf. Sampai Yusuf bisa memberi makan bangsa-bangsa. Seperti yang kesinambungan tadi di Matius ya. Memberi makan seperti orang-orang yang terhina, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang paling hina. Tuhan memperhatikan, padahal belum tentu. Apakah kita saat kita doa, apakah kita bisa mengenal Tuhan seperti murid-muridnya ya, sudah dekat sama Tuhan. 12 murid loh sudah dekat sama Tuhan Yesus beberapa tahun, tetapi ada beberapa murid yang belum kenal sama Yesus. Begitu pula dengan diri kita. Selama kita saat kita ke gereja, kita baca firman, padahal Yesus sudah di dekat kita melalui orang yang tidak kenal, melalui orang gelandangan, melalui orang gila, melalui orang yang lapar, melalui orang yang minta-minta. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan gimana hati kasih itu, kasih Kristus. Saat kita menolehkan wajah kita, kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita introspeksi ya, terutama saya juga introspeksi. Yang kita lihat aja kita tidak mengasihi, apalagi Tuhan yang tidak. Kita lihat apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, atau hanya di mulut saja, atau kita mempunyai Hilang lagi, Bro. Baru seru-serunya sharing. Sebentar aku hubungi lagi. Saking semangat sampai mental. Mantap. Memang sekarang tuh sinyal lagi jelek loh ibu-ibu ya. Betul ya, kayaknya ya sinyal ya. Yuk. Wifi saya tadi putus-putus. Oh, ini muncul lagi. Oh, bolak-balik. Ibu Rahayu. Nah, yang saya dapat tentang Yusuf itu, jadi kita mengenal Yesus walaupun tidak terlihat, tetapi kita mengenal, kita sudah dekat sama Tuhan. Jangan seperti murid-murid yang tidak tahu Yesus di samping siapa. Kita belajar dari kehidupan Yusuf, di mana prosesnya, di mana kehidupannya. Belum tentu kita bisa mengalami itu dengan kesetiaan dan ketaatan. baik. Ini. Oh, bolak-balik. Baik. Bu Rahayu, bisa langsung doa tutup aja ini. Oke, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih puji syukur Tuhan. Engkau telah berbicara atas hidup kami melalui Yusuf Tuhan. Kami ingin Tuhan, biarlah hati itu Engkau tinggal dalam hidup kami. Ada perkenanan Yusuf dalam hidup kami. Jadikan kami Yusuf akhir zaman Tuhan. Jadikan kami untuk Yusuf memberi makan bangsa-bangsa, memberi makan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit hati, terluka, yang menjerit jiwanya, rohnya. Tuhan, pakai hidup kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa, tetapi kami mendengar apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami
hadapi saat ini belum seberapa dibanding anakmu Yusuf Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur. Ajari kami untuk selalu melekat kepadamu, tidak melihat keadaan situasi kondisi, tetapi kami tetap fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi kami mau istirahat Tuhan, jagai, lindungi, sertai kami Tuhan, supaya kami bisa masuk ke alam mimpi-Mu. Engkau berbicara dalam hidup kami, Engkau masuk dalam hidup kami, sampai kami mengenal Engkau, sampai kami mengerti detak jantungmu, mengerti isi hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Bu Joli yang sudah membentuk tim perempuan baca Alkitab ini. Tidak secara kebetulan Tuhan, kami ingin mengagrep iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepadamu Tuhan, sehingga orang-orang yang melihat kami, hidup kami berdampak, hidup kami menyambar, ada atmosfer surga turun atas mereka, orang-orang yang berjumpa dengan kami. Kami bukan orang biasa-biasa Tuhan, tetapi hidup kami berbobot, hidup kami berisi, hidup kami penuh dengan Roh Kudus, hidup kami penuh dengan buah-buah roh. Kami berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah rindu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Tuhan berkati.